Saya Mulia Amri, Faculty Chair Golkar Institute, dan saya juga seorang pengamat perkotaan. Kali ini kita akan bahas tentang pembangunan perkotaan di Indonesia. Kita mulai dengan peran penting perkotaan, dilanjutkan dengan kondisi ekonomi dan sosial di perkotaan, dan lalu kita bahas tentang bagaimana menjaga keberlanjutan di perkotaan. Kita bahas di Golkar Institute Training App. Saat ini, lebih dari setengah penduduk Indonesia, tepatnya 56%, tinggal di daerah perkotaan. Jadi, bisa kita katakan bahwa Indonesia bukan lagi menjadi negara rural atau negara agraris. Dan tren ini akan terus berlanjut. Kalau kita lihat di tahun 1950, masih sedikit sekali penduduk Indonesia, hanya 15% yang tinggal di daerah perkotaan. Di tahun 1990 sudah naik mencapai 30%. Sekarang 56%. Dan nanti diperkirakan di tahun 2045, pada saat Indonesia merayakan ulang tahunnya yang ke-100, akan ada 70% penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan. Ini sangat tinggi, setara dengan negara-negara maju seperti Italia dan juga Swiss. Alur sejarah ini akan terus berlanjut. Kalau kita lihat, tidak ada negara yang bisa mencapai kesejahteraan tanpa mengalami urbanisasi. Urbanisasi terjadi dengan sendirinya, tidak perlu dipaksa-paksa biasanya, karena manusia adalah makhluk yang rasional. Mereka datang ke kota mencari kehidupan yang lebih baik. Loh, apakah berarti mereka tidak bisa sejahtera di desa? Bisa. Sangat mungkin untuk sejahtera di desa, tapi kita harus ingat bahwa jumlah orang yang bisa ditampung di daerah pedesaan itu terbatas. Semakin banyak orang yang tinggal di desa, itu kesejahteraannya akan menurun. Tapi di perkotaan justru sebaliknya, semakin banyak orang yang tinggal di perkotaan, justru kesejahteraannya makin meningkat. Ini makanya kita lihat bahwa di perkotaan itu tingkat kesejahteraannya lebih tinggi, pendapatannya lebih tinggi, pekerjaan lebih stabil, dan juga tingkat kemiskinan lebih rendah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa setiap kenaikan 1% proporsi penduduk sebuah negara yang mengalami urbanisasi, itu pada saat yang bersamaan terjadi juga peningkatan pendapatan per kapita negara tersebut sebanyak 1,4%. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi bisa dilihat korelasi yang positif antara urbanisasi dengan peningkatan kesejahteraan. Pertanyaan berikutnya, apakah sebuah kota pasti berhasil dan pasti membawa kesejahteraan? Belum tentu. Banyak juga kota yang gagal atau pernah gagal. Contohnya apa? Saya berikan contoh yang kontroversial. New York City. Anda mungkin tidak tahu bahwa New York City di tahun 1975 pernah bangkrut. Ya, betul. Kita tidak membayangkan itu karena kita saat ini melihat New York sebagai kota yang berhasil, yang gemerlap, yang inovatif, yang taraf kehidupan masyarakatnya sangat tinggi. Tapi di tahun 1975, New York pernah bangkrut dan meminta bantuan kepada pemerintah federal Amerika Serikat. Pada saat itu, Presiden Amerika Gerald Ford terang-terangan menolak permintaan New York. Dia bilang, New York bangkrut deh, saya tidak akan membail out kamu. Akibatnya, di tahun 1970-an, New York City ditinggalkan oleh sebagian dari penghuninya dan sebagian dari industrinya. Sektor-sektor yang meninggalkan kota New York terutama adalah sektor-sektor industri lama yang berbasis pada industri pengolahan. Dan kita lihat terjadi penurunan ekonomi di kota tersebut sampai mulai muncul sektor-sektor ekonomi baru seperti misalnya media, IT, riset, desain, dan keuangan. Pelan-pelan sektor-sektor ekonomi baru ini tumbuh dan menjadi sektor ekonomi yang dominan di New York City. Di tahun 1980-an, masyarakat mulai kembali dan ekonominya mulai kembali semarak. Dan
Ekonomi New York City terus tumbuh sebagaimana kita lihat sekarang dan menjadi kota yang sangat berhasil. Banyak orang ingin datang ke sana untuk berkunjung. Bagaimana dengan kota yang gagal? Kota yang gagal juga banyak. Salah satunya kita lihat juga kota Detroit di Amerika Serikat. Detroit di tahun 1940-an sangat terkenal sebagai motor city atau pusat dari industri otomotif Amerika Serikat. Tapi di tahun 1950-an Detroit mulai runtuh. Perusahaan-perusahaan otomotif mulai keluar dari Detroit. Awalnya ke daerah pinggiran kota dan akhirnya ke negara lain. Tidak seperti New York City, Detroit tidak mendapatkan industri-industri baru yang tumbuh di sana. Sehingga sampai saat ini Detroit pun terus ditinggalkan oleh penghuninya. Dan bahkan terkenal sebagai kota karat atau Rust Belt. Fenomena seperti ini juga bisa kita lihat di negara-negara industri lama, khususnya kota-kota industri lama di Eropa. Di Indonesia, kita juga melihat beberapa kota yang mengalami penurunan. Ini biasanya tempat-tempat yang mengandalkan industri ekstraktif. Begitu sumber daya yang digali sudah habis, kota itu pun lalu ditinggalkan. Fenomena ini kita lihat juga di kota-kota lama yang kemudian ditinggalkan penduduknya dan menjadi kota mati. Bagaimana dengan pembangunan perkotaan di Indonesia? Saat ini bisa dikatakan bahwa kualitas perencanaan dan pengelolaan perkotaan di Indonesia itu masih kurang. Apa buktinya? Tadi di awal saya sempat katakan bahwa untuk Indonesia setiap kenaikan 1% tingkat urbanisasi itu membawa kenaikan 1,4% pendapatan per kapita masyarakat. Kedengaran bagus bukan? Kenyataannya itu relatif rendah. Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok, setiap kenaikan 1% urbanisasi itu berkorelasi dengan kenaikan pendapatan per kapita 3%. Dan untuk negara-negara Asia Pasifik selain Tiongkok, itu berkorelasi dengan kenaikan pendapatan per kapita 2,7%. Jadi kita bisa lihat bahwa sebetulnya urbanisasi yang terjadi di Indonesia belum memberikan dampak yang optimal atau hasil yang kita harapkan. Bagaimana agar pembangunan perkotaan di Indonesia dapat membawa hasil yang diharapkan? Ada 3 kriteria setidaknya agar sebuah kota dapat dikatakan sukses. Yang pertama, kota itu membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan bagi usaha yang ada di kota tersebut. Dia memberikan penghasilan yang lebih tinggi dan memberikan kesejahteraan. Yang kedua, kota itu juga harus terbuka atau inklusif. Kota itu harus memberikan kesempatan pada semua orang yang ingin mendapatkan kesejahteraan. Jadi jangan sampai sebuah kota hanya memberi ruang pada suku, agama, atau kelas-kelas ekonomi tertentu untuk tinggal di sana. Dan yang ketiga, kota itu harus lestari, harus berkelanjutan. Jangan sampai aktivitas ekonomi yang kita bangun di kota itu malah menghasilkan banyak gas rumah kaca, menghabiskan air tanah, dan membuat sampah yang menumpuk. Bagaimana cara mewujudkan ketiga hal tersebut? Kita bahas berikutnya.